Hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur atas anugerah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Kau Allah yang kudus. Mari kita naikkan pujian, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita sembah Dia, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah Engkau, kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, kami sembah Kau Tuhan, di tata suci-Mu kami menyembah, disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Ibadah kita pada hari ini, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian, kasih karunia, sukacita, kekuatan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tidak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
Karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu lah kami ada sampai hari ini. Dan kami diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk merayakan hari yang sangat penting ini. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau bukan saja menyelamatkan kami, memelihara kami, menyertai kami, tapi Engkau juga kembali ke sorga, membuktikan Engkau satu-satunya Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, Juru Selamat yang sejati. Menyediakan tempat buat kami, sehingga ada suatu kepastian bahwa sorga itu nyata, bahwa sorga itu menjadi milik kami, rumah kami kelak yang kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Curahkan sukacita sorga Tuhan, sehingga di dunia yang penuh tantangan, kesulitan, cobaan, ujian ini, kami tetap tangguh, kami tetap kuat, kami tetap siap menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, sebab kami tahu kemenangan sudah diberikan kepada setiap pribadi kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Secara manusia kami rindu cepat ya Tuhan, tapi Engkau punya waktu yang terindah, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan lain, setiap kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan dengan pergumulan masing-masing, yang mengikuti online, yang punya pergumulan masing-masing. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu satu demi satu. Entahkah masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah teman hidup, masalah status, relasi, keluarga, dan berbagai macam hal, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dan pergumulan apapun ya Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus yang hidup itu, Yesus, Yesus. Berdoa dengan iman. Yesus, dengarkanlah doa anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walaupun Engkau sudah di sorga, Engkau tetap mendampingi kami, menyertai kami Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Mari bertepuk tangan saudara. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Kita akan bacaan bertanggapan dari Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 11 kita akan bersama-sama baca. Secara bergantian ayat pertama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah itu ia mengatakan demikian. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin buat firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Mari bertepuk tangan saudara. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku.
sungguh baik, amin. Katakan ke kiri kanan, dia sungguh baik. Dia sangat baik. So good to you. So good to you, so good to me, amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Karena dia sangat baik, kita bersyukur kalau kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan lagi, saudara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Oh ya, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sing haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudara adalah orang-orang pemenang, amin. Amin. When I am down and oh my soul so weary, when trouble come, my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come. Sit a while with
raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up, up. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Apapun yang kita lakukan, kita terkadang berbuat kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, tetapi Dia selalu menerima kita apa adanya. Kita boleh bersyukur untuk kasih-Nya, kita boleh bersyukur untuk anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. menjadi baru. Selain kasih-Mu,
kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya Tuhan Yesus, tiada Allah lain seperti Engkau. Tiada Tuhan lain selain Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan naik ke sorga bagi kami. Tiada duanya ya Tuhan, Kau satu-satunya juru selamat kami. Yang patut kami puja, kami sembah, kami tinggikan, kami layani sepanjang umur masih di kandung badan ini ya Tuhan. Ajar kami makin hari makin mengasihi-Mu. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Tenangkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Beri kami urapan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti. Berkati kedua hamba-Mu yang berkhotbah dan yang menterjemah, satukan kami di dalam satu roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas 24, ayat 50 sampai 53. Firman Tuhan dari Injil Lukas 24, mulai ke 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, suatu kali ada seorang bapak yang kaya raya, tapi juga terkenal pelit dan serakah. Dia sakit keras, dan di atas ranjangnya kemudian sebelum ajalnya, dia mencoba berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau saya harus mati, izinkanlah saya bawa sebagian harta saya ke sorga. Nah, waktu dia berdoa demikian, muncul seorang malaikat dan berkata, "Hei, Pak Kasino, itu doa salah. Kamu tidak mungkin akan diizinkan membawa hartamu ke sorga." Lalu Pak Kasinonya bilang, "Malaikat, tolonglah sampaikan kepada Tuhan. Minta sedikit dispensasi. Coba kamu tanya dulu. Kan peraturan undang-undang itu bisa berubah. Coba tanya apakah boleh." Lalu malaikat itu balik, tanyakan kepada Tuhan, dan kembali lagi malaikat mengatakan, "Wah, luar biasa, belum pernah ada orang diizinkan membawa hartanya, tapi kamu diizinkan oleh Tuhan. Kamu boleh bawa 1 koper hartamu." 1 koper, wah seneng sekali. Pak Kasino lalu dia pilih koper yang terbesar. Dan dia masukkan batangan emas dia ke dalam koper itu. Dan ditaruh di pinggir ranjang, dia bilang sama istrinya, "Istriku, kalau aku meninggal jangan lupa, ini koper ikut masuk ke kuburan saya." Singkat cerita, Pak Kasino mati, dan dia tiba di pintu gerbang sorga. Petrus menjaga pintu dan lihat dia bawa koper, lalu bilang, "Hei, Pak Kasino, itu koper gak boleh masuk. Gak boleh bawa sesuatu ke sorga ini." Lalu Pak Kasino bilang, "Saya sudah dapat izin, dispensasi. Gak percaya, tanya Tuhan." Lalu singkat cerita tanya sama Tuhan, balik lagi, Petrus bilang, "Oh ya betul, ternyata kamu dapat dispensasi. Boleh bawa 1 koper.
Tapi saya cek dulu ya, apa isinya. Lalu Petrus buka koper itu di depan pintu sorga. Dan lihat, batangan emas. Malaikat dan orang-orang di pintu gerbang langsung mulai tertawa. Dan Petrus bilang, Pak Kasino, apa yang kau bawa? Ini adalah batu jalanan. Gak berguna di sorga. Lihat tuh, jalanan semua dari emas. Lalu malaikat rame-rame ketawa. Makin keras. Tiba-tiba, tak, Kasino sadar. Dia bangun dari mimpinya. Saudara, mungkin hari ini kau bermimpi untuk bawa sesuatu yang kau kumpulkan di muka bumi ini. Secara duniawi, secara sementara harta itu untuk dibawa ke sorga. Tolong dibatalkan. Sorga adalah tempat yang mulia, yang sempurna, yang kekal selama-lamanya. Sorga tidak pernah akan menerima harta dunia yang bersifat sementara. Harta atau sesuatu yang kau peroleh untuk dirimu, demi dirimu, dan oleh usaha-usaha yang bersifat duniawi yang sementara. Sebab itu ketika hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, mari saudara, saya ajak saudara persiapkan dirimu dengan baik. Bukan saja persiapkan dirimu, kamu harus merespon dengan baik dan benar terhadap hari raya yang sangat-sangat penting ini. Kalau tadi kita sudah membaca sebagian dalam Kisah Rasul pasal pertama, konteks abad itu, pada catatan Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid bengong. Tercengang, lihat ke langit dan tidak tahu harus buat apa. Hanya menatap ke atas. Lalu muncul malaikat dan menegur mereka. Kenapa kalian hanya melihat ke langit? Ingat, Yesus yang naik ke sorga akan turun kembali dengan cara yang sama. Oh, mereka disadarkan. Lalu mereka merespon, pulang ke Yerusalem, dan mereka mengingat janji Tuhan, dan menanti datangnya Roh Kudus. Hari ini waktu kita membaca konteks Injil Lukas, dia memberikan kita sebuah jawaban yang konkret. Bagaimana seharusnya kita merespon terhadap kenaikan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tema kita adalah, kalau Yesus sudah bangkit, lalu apa? Lalu kita harus merespon dengan benar sesuai firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari para murid abad pertama ketika mereka merespon terhadap kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, ayat 52a. Mereka sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Istilah menyembah Tuhan di situ artinya menjadikan Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya yang paling utama yang harus disembah dan dipuji dan dipuja. Artinya, Yesus Kristus yang naik ke sorga itu, yang sudah memberi fondasi kehidupan, yang sudah memberikan motivasi mereka hidup, itu harus menjadi hal yang paling penting dan utama di dalam kehidupan dan pelayanan para murid. Sebab kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan dialah satu-satunya Tuhan yang benar, dialah satu-satunya Allah yang benar, dialah satu-satunya pemilik kerajaan sorga yang juga sanggup dan mampu memberikan kita menjadi warga kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga. Tidak ada Allah lain atau Tuhan lain selain Yesus Kristus. Permisi tanya saudaraku, hari ini siapa yang paling utama dalam hidup kamu? Siapa yang paling penting? Siapa yang saudara sembah dan puja di dalam hidup saudara? Harta kekayaan? Nama yang tersohor? Kuasa yang lebih besar? Kesenangan dunia? Nafsu kedagingan? Atau Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga? Itu yang paling penting dan paling utama. Kalau hari ini saudara harus memilih untuk mengikut Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus yang naik ke sorga dan harta kekayaan yang besar, saudara pilih apa?
Saya baca cerita suatu hari seminggu sebelum ulang tahun seorang istri, dia jalan-jalan dengan suaminya ke sebuah mall yang besar. Dan mereka sempat singgah di sebuah toko berlian, toko permata. Dan di situ istrinya melihat sebuah cincin diamond 5 karat. Dia tahu suaminya sanggup beli, dia tahu suaminya businessman yang sukses. Lalu dia memberi hint kepada suaminya, kalau ulang tahun saya minggu depan, saya ingin cincin yang itu. Dia tunjuk kepada suaminya. Dan suaminya hanya tersenyum saja. Singkat cerita, minggu depan, istrinya ulang tahun, suaminya panggil dia masuk ke ruang kerjanya. Di rumah itu ada ruang kerjanya. Dan ketika masuk, suaminya bilang, istriku hari ini kamu hari ulang tahun. Ini aku memberikan kado kesukaanmu. Wah, istrinya udah senang. Ini pasti dapat diamond, dia pikir. Lalu dikasih sebuah kotak. Terima kasih suamiku. Istrinya buka kotak itu. Ketika buka, saudara, isinya adalah Alkitab. Yang kulitnya, yang covernya dari kulit. Bagus. Lapis emas. Lalu ada tulisan di depannya. Selamat ulang tahun istriku. Aku selalu mencintaimu. Nah, saya tanya kalau saudara istri, senang apa cembetut? Hah? Kamu pengennya cincin, sekarang dikasih Alkitab. Pilih mana, saudara? Alkitab atau cincin? Tanya calon mertua dulu dah. Kalau mantumu beli kasih mas kawin, saudara tahu menikah kan biasa kasih mas kawin. Anak perempuan mau diambil nih, lalu pihak laki-laki datang bawa mas kawin. Satu kotak. Sudah kira perhiasan, begitu buka Alkitab. Marah apa senang? Halo calon mertua. Istri ini, istri businessman sukses, kaya raya, dia tahu suaminya bisa beli, tapi pelit. Dikasih Alkitab, marah. Lalu suaminya mengatakan, inikah hadiah ulang tahunku? Hanya sebuah Alkitab. Kamu suami pelit keterlaluan. Dia banting tuh Alkitab, saudara. Di meja suaminya, plak. Nah, kalau saudara suami, apa responmu? Halo, suami. Ternyata waktu dia banting itu, Alkitabnya break, dalamnya keluar sebuah amplop kecil. Istrinya penasaran, lalu membuka itu. Diamond 5 karat yang dia inginkan ada di situ. Berukiran nama dia. Dan aku selalu mencintaimu. Saya tanya istri, malu gak? Lu. Tadinya merah padam, marah, rambut sudah mulai berdiri, sekarang seret. Maafkan aku suamiku, aku salah mengerti. Kata-kata kasar sudah keluar, mau dicabut lagi bisa nggak? Ingat saudara, kata-kata seperti ludah, udah keluar masuk ke tanah kamu nggak bisa sedot lagi. Seperti anak panah yang terbang dari busur, kamu nggak bisa tarik kembali. Kata-kata kasar yang menusuk hati orang lain, itu tidak bisa diobati, kecuali meninggalkan cacat di sana. Suaminya peluk istrinya dan berkata, istriku, memang kau adalah wanita yang paling penting di hidupku. Tapi ingat, Tuhan Yesus adalah yang paling utama dalam hidup kita. Setuju? Istrinya manggut-manggut setuju, malu.
Saudaraku, izinkan saya tanya sekali lagi. Apa yang paling penting dan paling utama dalam hidup kamu? Hal yang bersifat sementara atau hal yang bersifat kekal selama-lamanya? Mana yang lebih penting? Berani nggak kamu bilang kepada istrimu atau suamimu hari ini? Kamu memang orang yang terpenting, tapi sorry, Yesus lebih utama. Ayo coba bilang. Sungkan ya. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan kita sebuah fondasi dasar kehidupan dan kekuatan dan keyakinan untuk mengatakan Tuhan Yesus selain Engkau tidak ada yang paling utama dan paling penting yang aku puja, yang aku sembah di dunia ini. Amin. Yang kedua, lalu apa? Lalu 52b, para murid sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Mereka kembali ke Yerusalem setelah dari Betania itu. Tadinya khawatir, tadinya gelisah, tadinya takut, tadinya gentar. Sekarang diganti dengan sukacita. Bahkan Alkitab mengatakan sangat-sangat bersukacita. Sukacita yang memberi harapan baru. Sukacita yang memberi kekuatan baru. Sukacita yang memberi semangat baru. Dan misi yang baru. Tugas yang baru di muka bumi ini. Istilah sukacita di sini bukan sesuatu kegembiraan yang bersifat eksternal dari luar. Seperti kalau sudah dapat lotre, dapat hadiah, dapat sesuatu yang bendawi lalu gembira sebentar, bukan itu. Sukacita di sini bersifat internal di dalam. Yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar. Yang walaupun ada tantangan, walaupun ada kesusahan, walaupun ada kesulitan, tetap sukacita itu ada di dalam. Sebab Tuhan taruh di dalam. Sukacita yang memampukan orang Kristen untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Gak gampang waktu Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam senantiasa dalam segala hal. Senantiasa lu, present time, present tense, selalu. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi, present tense. Dalam Tuhan gak gampang. Tapi kalau ada sukacita dari sorga, sukacita yang dibangun di atas fondasi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kita tahu di situ sudah ada tempat tinggal kita, itu adalah fondasi dasar untuk bersukacita senantiasa, dan kita akan dimampukan. Amsal pasal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekarang lihat kiri dan kanan, kira-kira orang di sampingmu patah semangat atau berseri-seri. Ilmu kesehatan memberitahukan kepada kita bahwa hati yang gembira, hati yang bersukacita membuat fisik kita, tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini akan meningkatkan daya kekebalan tubuh kita terhadap sakit penyakit, terhadap serangan dari virus dan bakteri. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Kalau banyak ketawa. Kalau banyak tersenyum. Menjadi lebih sehat, menjadi lebih awet muda, menjadi lebih segar. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang kamu. Amsal Sulaiman sangat-sangat mengerti ini. Raja Salomo sangat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dia menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kesehatan dan awet muda kalau kita bersukacita dan tersenyum. Jadi orang yang banyak ketawa, banyak tersenyum, itu lebih sehat. Lebih awet muda. Dan lebih menarik. Menurut studi, orang yang tersenyum atau tertawa hanya menggunakan 14 syaraf di wajahnya. 16 syaraf. Sehingga lebih segar dan lebih sehat. Tetapi orang yang merengut, yang sedih, dan yang cemberut,
itu perlu memakai atau menggunakan 66 saraf wajah. Jadi cepat keriput, cepat bersarang laba-laba di situ. Ya. Kelihatan cepat layu dan cepat tua. Jadi kalau pasanganmu, temanmu sudah mulai ada keriput, ajak dia senyum. Ya. Sebuah penelitian melaporkan bahwa anak-anak bisa tertawa sekitar 400 kali satu hari. Sekarang cucuku Noah lagi belajar ketawa terbahak-bahak. Ya, tiap hari kalau ketemu dengan hahaha, senang sekali. Ya, lihat nai-nainya, neneknya ketawa hahaha. Belum bisa ngomong, mungkin dia dalam hatinya, oh nai-nai, kalau kamu nggak ketawa, cepat keriput nai-nai, hahaha. Gitu. 400 kali kalau kamu hitung. Ya. Sedangkan orang dewasa, perhatikan, pada umumnya hanya bisa tertawa rata-rata 15 kali sehari. Jauh ya. Nah saudara, izinkan saya tanya, kamu sehari ketawa berapa kali? Mulai hari ini suami dan istri saling ngecek. Ketawa berapa kali? Ketawa sekali, catat. Kita cek dari pagi bangun sampai mau tidur, berapa kali? Kalau kurang dari 15, di bawah rata-rata. Di atas 15 caputo, tapi kalau bisa 100 kali ya. Anak-anak 400 kali. Bahkan saya udah cerita hal yang membuat yang lain ketawa, masih ada yang cembetut di sana. Keterlaluan. Sekarang tes. Ini ya salah satu obat, salah satu perbuatan yang kalau kamu lakukan kepada orang lain yang normal ya, langsung bales. Ketawa sama dia. Coba sekarang senyum sama sampingmu. Orang kiri kanan. Kalau dia balas senyum, dia normal. Kalau dia gak balas, dia abnormal, saudara. Kamu lihat. Karena secara normal, kalau kamu senyum sama orang lain, pasti dia balas senyum. Itu adalah bahasa universal. Nah, sekarang senyum semua deh. Dan saya tahu, saudara, walaupun ada gigi palsu, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Senyum saja. Senyum saja. Ya. Nah, studi ini memberitahu kita, manusia yang makin tua, makin bertambah umur, tersenyumnya dan tertawanya makin sedikit, makin berkurang. Ini salah besar bagi orang Kristen, mengerti? Orang Kristen harus sebaliknya. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima sukacita sorga. Sukacita kepastian masuk sorga. Sukacita karena kita ada tempat di sana. Jadi janganlah tambah tua, tambah sedikit ketawa, seharusnya tambah banyak. Amin. Mulai hari ini setiap ketemu saudara, tersenyum dan tertawa ya. Dan orang yang punya sense of humor yang tinggi, dia bisa mentertawakan banyak hal termasuk dirinya sendiri. Pernah gak kamu ketawain kebodohanmu sendiri? Itu berarti sense of humormu tinggi. Tapi jangan salah sangka, bukan ketawa sendiri loh ya. Mentertawakan diri, bukan ketawa sendiri. Saudara, ketawa sendiri itu bahaya nanti ya. Please, jangan. Mark Twain, saudara tahu Mark Twain itu seorang penulis humoris ya, yang ternama di Amerika. Dia berkata demikian, manusia mempunyai satu senjata paling efektif, yaitu tertawa. Itu senjata yang paling efektif. Sayangnya senjata ini seringkali tidak digunakan. Akibatnya banyak orang menghadapi masalah di dunia ini, dia menjadi tambah berat dan tambah sedih dan akhirnya kalah terhadap kehidupan. Karena senjatanya nggak dipakai. Indah sekali ya tulisan ini. Tidak heran kalau ada masalah, ya, dia jadi stres, jadi sedih, jadi lemas, ya, jadi putus asa, lalu dia kalah dan depresi. Saudara, hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagimu. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Amin. Ada persoalan apa yang membuatmu tambah khawatir dan tambah susah dan tambah sedih di dunia ini? Tidak ada seharusnya. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Apapun itu. Baca Roma pasal 8. Memang hidup di dunia ini cukup keras. Apalagi di zaman akhir ini, cukup kejam, cukup sadis.
Banyak tekanan, cobaan, ujian, perbuatan-perbuatan yang tidak fair. Yang membuat kita itu gampang jatuh dan gampang menyerah dan kalah. Tapi kalau saudara sadar bahwa ada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menjadi sebuah fondasi hidup kamu, sekali lagi, kamu pasti dimampukan untuk hidup bersukacita dan berkemenangan. Amin. Biarlah malam hari ini, saudara diperbaharui. Minta Tuhan Yesus satu kali lagi mencurahkan sukacita sorgawi itu masuk ke dalam hatimu yang paling dalam, internal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan apapun. Yang ketiga, terakhir, memuliakan Allah. Lalu apa? Lalu mereka memuliakan Allah, 53. Konteks di situ mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, konteksnya adalah mereka setia dan disiplin dalam beribadah kepada Tuhan. Di gereja, seperti kita ini, seperti saudara, walaupun sibuk, walaupun capek, saudara datang. Walaupun liburan, kadang-kadang saya nggak mengerti ya, liburan jatuhnya hari Minggu, kadang-kadang liburan orang Kristen lagi. Ya. Tapi orang Kristen nggak merayakannya. Pergi jalan-jalan. Ya. Pernah nggak saudara pikir itu? Aneh kan? Tapi kalau agama lain saya lihat kalau mereka hari besar agama, mereka nggak berani itu kalau nggak ke bait Allah. Mereka beribadah dulu, kemudian baru jalan-jalan. Itu bedanya ya, kamu mengerti anugerah Tuhan atau tidak mengerti anugerah Tuhan. Konteksnya adalah beribadah dengan disiplin dan setia di gereja Tuhan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, memuliakan Allah berarti memiliki kesaksian hidup yang baik dan benar. Yang membuat orang lain memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena melihat hidup kamu punya kesaksian yang baik. Hidup yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup yang menjadi berkat untuk orang lain. Dan mereka bangga. Wah, hebat ini orang Kristen ya. Kita ikut bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kamu sungguh-sungguh Kristen yang sejati. Nah, itulah adalah bukti dari orang Kristen yang sungguh mengalami kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Inilah gaya hidup orang Kristen yang sejati, yaitu yang sungguh-sungguh mencerminkan warga kerajaan sorga. Mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga. Contoh seperti kalau saudara di gereja atau di mana, di restoran, kayak lihat ada anak kecil yang nakal bukan main. Kerjanya teriak-teriak, nangis kenceng-kenceng, mukul anak orang lain, manjat meja, manjat kursi. Ditegur gak mau dengar, melawan orang dewasa. Ngomongannya itu juga yang gak sopan. Nah, kira-kira kalau lihat anak begitu di gereja atau di restoran atau di tempat saudara kerja, respon saudara apa? Ini anak siapa ya? Kita tanya kan, ini anak siapa ya? Bapaknya mana ya? Jadi anak yang nakal, yang kena siapa? Bapaknya. Sama saudara, istilah memuliakan dalam akar katanya secara hurufi artinya mencerminkan, bercermin. Kalau kamu bilang hidupmu memuliakan Tuhan, harusnya hidupmu mencerminkan Tuhan. Mencerminkan Bapa yang di sorga. Permisi tanya, apakah selama ini hidupmu sudah merefleksi, mencerminkan karakter dari Tuhan Yesus, hidup dari Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga. Saya dengar kesaksian teman saya, satu orang teman di LA sini, suatu hari dia jalan-jalan ke park. Lalu di sana dia ketemu seorang ibu lagi jaga seorang anak. Lalu dengar ibu ini ngomong kok bahasa Indonesia ya. Jadi dia tahu, oh ini ibu orang Indonesia ini. Ya, bawa seorang anak, ya. Lalu teman saya mendekati, ngobrol-ngobrol, kenalan. Habis kenalan, kemudian dia tergerak menyampaikan tentang Yesus. Ceritanya mau kabarkan Injil. Ya, ajak dia ke gereja, ngobrol. Lalu waktu tanya ibu ini, apakah ibu mau percaya sama Tuhan Yesus? Dan ke gereja. Langsung ibu itu jawab, sorry ya,
percaya Yesus ke gereja Indonesia. Gak usah ya. Mas, saya kasih tahu kamu ya, saya bukan orang baru di LA ini. Saya sudah puluhan tahun di sini. Dan saya kenal hampir semua gereja Indonesia dan orang-orangnya. Orang Indonesia, orang-orang Kristen yang ngaku Kristen tuh ya, kerjanya suka berantem, suka ribut, suka berkelahi, gereja pecah-pecah. Gak usah cerita tentang Yesus, gak usah ajak saya ke gereja. Nah bayangkan kalau saudara ketemu orang begitu, bagaimana saudara jawab? Sulit kan? Tidak bisa disangkal di dunia ini ada orang Kristen asli, ada juga yang palsu. Ada yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Tuhan Yesus, tapi ada juga yang tidak. Ada yang menjadi batu sandungan. Sulit kan mengabarkan Injil kepada orang yang tahu bahwa di gereja Tuhan orang-orang Kristen suka berkelahi dan ribut. Ini contoh nyata, real, dari orang-orang Kristen yang tidak memuliakan Bapa di sorga. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara. Apakah saudara memiliki kesaksian yang baik dan benar selama ini? Yang sungguh bisa menguatkan orang lain, memberi semangat, memberkati orang lain, dan membuat orang lain ikut memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mintalah kekuatan pembaharuan dari kenaikan Tuhan Yesus. Tanpa kesaksian yang baik dan benar, saudara dan saya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk bisa menceritakan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan membuat orang lain percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu mengajak saudara memperbaharui iman saudara, memperbaharui tekad saudara malam hari ini. Kalau selama ini engkau belum yakin engkau pasti selamat dan masuk sorga, kalau besok kamu meninggal, biar malam ini engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Kalau kamu sudah percaya tapi masih setengah-setengah dan ragu-ragu, malam ini perbaharui imanmu kepada Tuhan Yesus. Sehingga kamu punya kepastian 100%, engkau sudah memiliki tempat di sorga. Dan jika engkau sungguh-sungguh sudah yakin, malam hari ini minta kebangunan rohani yang baru, pembaharuan, supaya hidupmu diperbaharui dengan kuasa kenaikan Tuhan Yesus. Punya kesaksian yang baik dan benar, yang memuliakan Bapa dan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin aja gak punya kekuatan, saudara. Gimana bisa menang? Amin. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, biarlah hari ini Tuhan. Tuhan berikan kerendahan hati untuk mengakui dosa di hadapan-Mu. Berikan kerendahan hati dan iman untuk percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Allah yang sejati, pemilik kerajaan sorga. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan. Bagi yang ragu, bagi yang tidak sungguh-sungguh yakin, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan nama mereka di dalam kitab kehidupan. Perbaharui iman mereka ya Tuhan, dengan kuasa kenaikan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini pulang dengan kebangunan rohani yang baru. Dan kami semua yang sudah yakin, ya Tuhan, sekali lagi curahkan sukacita sorgawi, curahkan kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, agar kami semua bertekad malam hari ini, diperbaharui oleh Tuhan, memiliki kesaksian hidup yang baik dan benar, untuk kemuliaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah dengar doa kami. Kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, dan penebus kami, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Suka menuturkan cerita-Mu
kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my living glory, to tell the whole story of Jesus and His love. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, berkat-berkat lainnya untuk terus hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.